Halo teman-teman relation, hari ini kita akan bahas tentang pengaruh kualitas pelayanan dokumen kependudukan terhadap kepuasan masyarakat, Dinas Kependudukan, dan pencatatan sipil wilayah X. Yang pertama, kita akan bahas yaitu latar belakangnya. Yang pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah X sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan, serta perkembangan kependudukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana efektif dan efisien mungkin. Yang kedua, permasalahan di Dukcapil Kabupaten Wilayah X adalah belum memenuhinya tenaga lapangan dihadapkan dengan luas wilayah yang ada, terbatasnya tenaga operator data kependudukan di kecamatan yang ada, dan statusnya masih staf kecamatan, masih kurang tersosialisasinya pentingnya kepemilikan akta atau dokumen kependudukan, kurangnya tenaga terampil atau ahli komputer pengelola server database, kemudian terbatasnya jaringan internet untuk online KTP dan KK. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 6 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah bukti fisik mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAK. Yang kedua, apakah keandalan mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang ketiga, apakah daya tangkap mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang keempat, apakah jaminan mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang kelima, apakah empati mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang terakhir, apakah kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut secara bersamaan mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bukti fisik terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh keandalan reliability terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh daya tangkap terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh jaminan terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kelima dimensi kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di wilayah kependudukan dan catatan sipil wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian yang kelima, kita masuk ke manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama kita akan bahas yaitu manfaat teoritis, kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama kita akan bahas yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu administrasi, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pelayanan publik, yang salah satunya mempelajari tentang kualitas pelayanan publik. Yang kedua kita akan bahas tentang manfaat praktisnya. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Wilayah X, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan langkah-langkah
yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam melayani pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang hipotesis. Di sini ada 6 hipotesis yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bukti fisik mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu keandalan mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen. Kemudian yang ketiga atau hipotesis yang ketiga yaitu daya tangkap mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen. Kemudian yang hipotesis 4, jaminan mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen. Hipotesis 5 itu tentang empati mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen. Kemudian hipotesis yang keenam yaitu yang terakhir, kelima, dimensi kualitas pelayanan secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah X dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Selanjutnya kita masuk ke populasi. Di sini ada daftar pemohon administrasi kependudukan tahun 2015 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah X. Di sini tertera bahwa total penduduk yang mengurus administrasi kependudukan di 17 kecamatan dan kabupaten X sebanyak 1.170.683 orang, sehingga rata-rata pengunjung setiap bulannya adalah 74.551 per kecamatan. Populasi penelitian ini adalah jumlah pengunjung rata-rata per bulan, yaitu 74.551 orang. Selanjutnya kita masuk ke sampel, di mana selanjutnya dalam penentuan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin dengan standar error 5%. Sehingga sampel yang diperoleh berjumlah 397 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode random sampling, yaitu pengambilan secara acak sederhana yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian untuk dipilih menjadi sampel. Dengan teknik ini, maka terpilihnya individu menjadi anggota sampel benar-benar atas dasar faktor kesempatan, bukan karena adanya pertimbangan subjektif dari peneliti. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitiannya. Yang pertama kita akan bahas yaitu uji instrumen data, di mana uji instrumen data itu dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas itu sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya menggunakan kuesioner untuk mengetahui keabsahan, dan dalam pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu alat ukur. Kemudian ini merupakan hasil uji validasinya, di mana sampai X3 dan kemudian Y itu datanya valid semua. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas, yaitu pada X1 itu sangat reliable, kemudian X2 itu reliable, kemudian X3 itu sangat reliable, kemudian X4 hingga Y itu reliable. Selanjutnya yang kedua kita masuk ke uji asumsi klasik, yaitu uji asumsi klasik pada penelitian ini itu menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji korelasi. Kita akan masuk ke uji normalitas, di mana hasil uji normalitas pada penelitian ini itu menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov yang lebih besar, yaitu 0,05, yaitu 1,718. Kemudian kita masuk ke uji homogenitas, di mana uji homogenitas itu bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Di sini tertera bahwa X1 hingga X5 itu tidak homogen. Kemudian yang ketiga atau yang ke-C yaitu uji korelasi, di mana yang pertama itu kita bahas yaitu korelasi antar variabel. Dari tabel tersebut itu diketahui antara nilai signifikan variabel X1, X2, X3, dan juga X4, X5 dengan variabel Y adalah kurang dari 0 adalah 0,000 sehingga kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Kemudian kita masuk ke korelasi ganda, yaitu korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Dari tabel tersebut diketahui antara nilai signifikan kelima variabel dengan variabel Y adalah 0,0000, yaitu kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang. Kemudian yang ketiga itu korelasi parsial, di mana korelasi parsial adalah uji korelasi untuk mengetahui apakah suatu variabel itu berpengaruh terhadap korelasi antar variabel yang lainnya.
Dari tabel tersebut, itu output terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama menunjukkan korelasi dengan variabel Y diikut sertakan, kemudian pada bagian yang kedua, variabel Y itu tidak diikut sertakan, tampak bahwa koefisien korelasi antara X1 yaitu 0,243, X2 yaitu 0,059, X3 yaitu 0,303, kemudian X4 yaitu 0,026. Itu menjadi turun dari nilai sebelumnya. Dan nilai signifikansi X1, X2, dan X2, X3, dan juga X4 adalah 0,0000, yang berarti menjadi ada korelasi, sementara nilai signifikan X2 itu menjadi 0,243, yang berarti tidak ada korelasi. Selanjutnya kita masuk ke regresi berganda. Pengaruh terbesar terhadap peningkatan kinerja adalah variabel jaminan sebesar 1,229 dan variabel bukti fisik sebesar 1,087. Dari analisis regresi berganda tersebut, itu nilai koefisien determinan atau R-square itu pada tabel tersebut adalah 0,614 atau 61,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan juga empati, secara gabungan itu terhadap kepuasan masyarakat sebesar 0,614 atau 61,4% pada model regresi. Sisanya 38,6% merupakan pengaruh dari luar yang digunakan dalam model regresi linear berganda. Uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel bebasnya. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dari pengujian secara parsial dengan T tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Penentuan penerimaan hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T hitung dan nilai T tabel. Apabila T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka hipotesisnya diterima. Berdasarkan kelima variabel di atas, maka semua hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dalam pengujian uji F, itu bertujuan untuk menganalisis derajat signifikan pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada tabel tersebut diperoleh nilai F hitung model regresi yaitu 124,429 dengan signifikansi 0,000. Tingkat kesalahan yang lebih kecil dari 0,05, artinya bukti fisik X1, keandalan X2, daya tangkap X3, jaminan X4, dan juga empati X5 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, yaitu Y, model regresi dinyatakan cocok. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa bukti fisik itu mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan juga catatan sipil wilayah X dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian menyatakan bahwa keandalan itu mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen. Kemudian hasil penelitian menyatakan bahwa daya tangkap juga mempengaruhi kepuasan masyarakat. Kemudian yang keempat, hasil penelitian menyatakan bahwa jaminan itu mempengaruhi kepuasan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu hasil penelitian menyatakan bahwa empati itu mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah X dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow sosial media dari Relation Consultant Research.